tema yang diberikan kepada saya malam hari ini, saya harus biasa menyebut malam ya, di sini masih pagi gitu ya. Gadget is my parents. Mungkin saya bertanya ini, saya nggak tahu siapa yang pilih tema gitu, apakah William dan istri atau pengurus yang lain gitu ya. Apa kesan Bapak Ibu kalau melihat atau mendengar tema ini? Mungkin yang saya kelihatan di sini Ibu Lili Wen. Sorry kalau menyebutnya salah, boleh di-unmute? Apa kesannya, Bu? Kalau dengar tema ini, Bu? Oh, oke. Apa sih, orang tua lebih sibuk main gadget daripada ngurusin anak. Gitu Kayaknya. ya? Heeh. Oh, Ibu yang tangkap itu. Jadi harapan Ibu apa sesudah ikut kelas parenting ini? Sudah ini mungkin lebih memperhatikan anak gitu. Jadi nggak sibuk dengan gadget terus. Oh, Ya. nggak sibuk dengan gadget ya? Iya. Gadget. Kalau orang-orang di New York juga masih nonton drakor ya. Kalau ibu-ibu di Indo tuh banyak yang nonton drakor gitu ya. Lakon-lakon yang katanya ganteng-ganteng itu. Oke, thank you, Bu. Kalau Ibu Sarah Vera Raya, betul ya namanya? Apa Ibu Sarah kesannya baca atau dengar tema ini? Boleh di-unmute? Masih di-mute tuh, Bu. Oke. Nah, Gadget itu jadi orang tua kita. Jadi orang tua anak-anak, sorry. ya, jadi gadget itu jadi orang tua anak-anak. Artinya apa, Bu? They play everything is their dunianya gitu loh. Ya, mereka bermain, mereka melakukan Iya. sesuatu seolah-olah gadget itu orang tua, gitu ya? Iya, yes. Oke, thank you. Satu lagi yang bapak-bapak deh. Bapak Amadius Kue. Kue apa kue? Kue ya. Silakan, Pak. Apa kesannya Bapak? Itu Amadius nama anak saya. Soalnya ini. Oh, sorry. Enggak, nama saya Bapak siapa? Kakwang, Denny, Kakwang. Oh, oke, Pak Denny, silakan. Soalnya ini tolong diganti namanya. Iya, nanti kalau saya panggil asal nama nggak apa-apa, silakan Pak. Apa, soalnya ini laptop ini buat anak saya sekolah online. Jadi dulu nama saya, jadi dia aneh, dia ganti namanya. Ya, silakan Pak Denny. Maaf ya. Ya, nanti saya ganti namanya, Bu. Udah ganti ke Denny, Bu. Ya. Ini menurut saya biasanya ya orang tua kalau malas ngurus anaknya, jadi dia kasih ke handphone buat anaknya, jadi selesai. Jadi this is my parent gitu. Jadi dia nggak mau jadi ya udah kasih elektronik deh, apa aja selesai gitu. Ya, satu insight yang bagus Pak Denny, ya, bahwa kayak pengganti gitu ya. Jadi oke, aku sibuk sebagai orang tua nih, aku kasih. Jadi bisa jadi anak-anak menganggap atau merasa bahwa dia bisa belajar sesuatu, dididik, dia bisa dapat sebanyak hal dari gadgetnya. Oke, Bapak Ibu, gadget is my parents berarti buat anak-anak itu gadget itu sesuatu. Dan bahkan sekarang memang kecenderungannya banyak anak-anak yang mengalami ketergantungan terhadap yang namanya gadget gitu ya. Entah itu internet, entah itu games, entah itu belanja online dan sebagainya. Sebelum COVID, kira-kira tahun 2019 pertengahan sampai akhir, di Indonesia cukup dihebohkan dengan fenomena bahwa banyak anak-anak, bukan remaja ke atas, tapi remaja ke bawah. Jadi anak-anak yang pra-remaja, menjelang mereka remaja, itu juga mulai kecanduan, sehingga di rumah sakit, bahkan psikiater itu mendapati banyak sekali mereka yang harus dirawat secara intensif. Ya, memang standar DSM itu jadi standar diagnostik manual buat
kedokteran jiwa, sekarang gadget itu sudah kecanduan, itu bukan hanya narkoba, jadi bukan hanya yang sifat-sifatnya obat, tapi juga kecanduan gadget itu sudah dimasukkan di dalam standar atau manual DSM itu. Jadi sudah dianggap sesuatu yang sangat-sangat serius, harus diperhatikan secara khusus. Nah, jadi ini tema yang mungkin sering kali mungkin buat gereja Bethany di New York juga bukan pertama kali, tapi sering kali dibahas, tapi masih juga dilakukan seperti itu. Nah, oleh sebab itu mari kita juga perhatikan kenapa sih sebetulnya kok anak-anak kita itu begitu terpananya, begitu mengalami keterikatan dengan gadget. Nah, ada sebuah teori generasi gitu ya. Kalau saya, Pak Pendeta dan Ibu Yongki itu termasuk generasi baby boomers. Kalau dari tampilan Bapak Ibu, saya lihat wajahnya mungkin kami yang paling senior, paling tua gitu ya Pak Yongki ya. Ini masih muda-muda banget nih jemaatnya ya. Benar, Iya, benar, Bu. Iya. Generasi baby boomers itu lagunya kalau suruh Pak Yongki, Ibu atau saya nyanyi itu Sepanjang Jalan Kenangan. Nah, kayak gitu tuh ya. Lah aktrisnya siapa? Titiek Puspa gitu ya. Mungkin kami nggak kenal itu yang namanya Blackpink. Kami nggak kenal itu yang namanya siapa itu ya. Waktu suami saya kita ngomong Blackpink, suami saya apa sih itu ada black kok ada pinknya. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang aneh. Nah, itu generasi baby boomers. Tapi kita lihat, nah saya nggak tahu Bapak Ibu sendiri mungkin termasuk generasi Y, milenial ya. Kalau lihat dari wajahnya ya, wajah yang ditampilkan di Zoom, mungkin termasuk generasi milenial gitu. Nah, anak-anak mungkin anak Bapak Ibu saya nggak tahu kalau generasi milenial berarti anak-anaknya bukan generasi Z juga, masih generasi Alpha ya. Atau sudah mulai di sini generasi Z ada dan generasi Alpha, mungkin itu anak-anaknya. Jadi ini yang sebetulnya kalau kita lihat dari teori generasi secara sepintas, generasi Z ini sebetulnya juga betul-betul generasi yang true digital native, betul-betul ketika lahir mereka dunia mereka itu sudah dunia digital, ya. Nah, kalau misalnya anak saya yang pertama, dia lahir tahun 90, dia lahir, dia masih mengalami dunia yang tanpa digital atau dunia yang belum betul-betul digital itu perkembangan teknologi marak seperti sekarang ini. Tetapi generasi Z, apalagi generasi Alpha, generasi seterusnya, nah itu betul-betul lahir, mereka sudah disambut dengan yang namanya dunia digital. Nah ini yang seringkali menjadi salah satu sebab mengapa anak-anak kita sekarang ini generasi Z atau generasi Alpha begitu tertarik karena memang semua serba digital gitu ya. Tidak ada yang salah dengan kemajuan teknologi. Kita harus bersyukur dengan kemajuan teknologi karena sesungguhnya kemajuan teknologi itu punya banyak manfaat. Saya tidak mungkin berkenalan dengan Bapak Ibu kalau kita tidak mengalami yang namanya perkembangan teknologi yang luar biasa, ya. Walaupun sepertinya corona ini memaksa kita semua, apalagi generasi-generasi baby boomers, untuk tidak terlalu gaptek, punya skill gitu ya, menggunakan perkembangan teknologi. Nah ini menolong sebetulnya. Kemajuan digital mempunyai banyak manfaat, mempermudah itu sebetulnya ya, mempermudah, mendekatkan. Tapi kadang-kadang dampak dari satu kemajuan itu membawa sisi yang lain, membawa dampak yang negatif yang tidak ada menjadi ada, termasuk hal-hal yang negatif. Nah, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 56 sampai 57. Yuk, saya ingin kita semua membaca, walaupun di mute, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
rupa langit dan bumi, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat konteks dari Lukas pasal 12, ini Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Farisi di hadapan para murid, gitu ya. Pasal 12 adalah pasal yang cukup panjang di dalam Lukas, ada 59 ayat. Nah, kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-54, 54 sampai 59, Alkitab Indonesia memberikan, LAI memberikan satu judul di atas perikopnya, menilai zaman. Ya, saya tidak sempat lihat Alkitab bahasa Inggris, tapi saya rasa itu topik atau menilai zaman itu topik di dalam perikop ini. Nah, ayat 54, Yesus tuh sedang berkata kepada banyak orang, termasuk orang-orang Farisi, orang-orang itu bisa memprediksi, misalnya di Israel ya, bisa memprediksi bahwa akan ada musim hujan. Ayat 54, kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Nah, prediksi-prediksi manusia terhadap kejadian alam, ya, rupa langit dan bumi, itu betul-betul bagus gitu, terjadi. Saya yakin prediksi kita itu terus terjadi sampai sekarang. Ayat 55, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Jadi Tuhan Yesus, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya materi, kamu bisa prediksikan itu kok. Kamu punya hikmat untuk menilai zaman ini. Nah, mengkaitkannya dengan perkembangan IT adalah sesuatu yang sangat kita harus nilai perkembangan zaman ini karena perkembangan teknologi. Ayat 57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi lewat semuanya itu Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, kalau prediksi tentang alam aja kamu bisa, hal yang benar, kalau kita lihat konteks ayat sebelumnya, sesudahnya, dan konteks ayat itu sendiri, hal yang benar itu tentang keselamatan, tentang kehidupan yang benar di dalam Tuhan, kamu harus lebih dapat menilainya. Nah, saya ingin begini Bapak Ibu, mendasari perbincangan kita pada pagi hari ini. Yuk kita melihat perkembangan zaman, menilai zaman ini harusnya bukan dari standar dunia lagi. Tapi sebagai orang-orang percaya kita juga punya standar. Karena saya percaya pasti Tuhan memberikan hikmat secara khusus kepada kita sebagai orang-orang Kristen gitu ya, untuk kita bisa menilai perkembangan zaman ini. Nah, tadi saya sudah katakan kita perlu menilai yang pertama kemajuan teknologi. Sangat sekali menolong kemajuan teknologi, apalagi di masa-masa corona seperti ini, ya, bahwa anak bisa sekolah, bekerja lewat rumah, semuanya ternyata bisa dilakukan lewat kemajuan teknologi. Kita bersyukur di satu pihak itu. Tetapi yang perlu kita awasi adalah banyak hal yang terjadi akibat kemajuan teknologi itu tidak mendatangkan sesuatu yang positif. Apalagi menaikkan atau meningkatkan atau membangun pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Ya. Oke, saya pikir saya skip aja ini. Tadi saya sudah terangkan sebentar gitu ya. Nah, yang menarik ada beberapa hasil survei. Bapak Ibu, poin pertama ini cukup mengejutkan saya. Nggak tahu buat Bapak Ibu gimana. Ternyata anak-anak di Asia lebih mengalami ketergantungan internet daripada anak-anak di Amerika. Misalnya 80% anak-anak di Indonesia, di Hong Kong juga nilainya cukup tinggi, ya, sekitar 80% juga, di Korea juga, tetapi tidak demikian dengan anak-anak di Amerika. Ada yang mau kasih komentar bagian ini?
Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa anak-anak di Amerika, nah saya nggak tahu nih, Bapak Ibu yang tinggal di Amerika, anak-anaknya ikut yang mana nih? Masih ikut yang 49 masuk kategori itu, atau yang tetap walaupun tinggalnya di Amerika tapi darah Asianya nggak bisa, atau nilai-nilai Asia itu ada gitu ya. Nah ternyata kenapa ini terjadi? Karena mereka mendapati dari hasil research mereka bahwa anak-anak di Amerika itu lebih terbuka, ya. Nah itu lebih terbuka, jadi mereka bisa aktualisasi diri mereka, cara mereka mengekspresikan diri itu punya berbagai manifestasi, punya berbagai cara dibanding anak-anak Asia yang lebih introvert, yang lebih tertutup. Jadi ketergantungan terhadap gadget lebih tinggi. Karena sepertinya kalau mereka update status, mereka berkecimpung, mereka stalking di dunia gadget, itu tidak berhadapan langsung. Dan itu mengurangi perasaan minder mereka. Gitu, ya. Lalu juga yang terjadi adalah kecenderungan ketika berada atau bermain, berkecimpung di dunia gadget, anak-anak cowok ini lebih punya keterikatan terhadap games, ya. Entah itu games apapun juga, kalau kita ngomong-ngomong tentang games itu, gamesnya macam-macam dan menakutkan, ada beberapa menurut saya ngeri gitu, apalagi game-game yang sedang trending yang lebih kekinian itu juga game-game yang tidak sepenuhnya mendatangkan manfaat ya pendidikan buat anak-anak kita. Sedangkan anak cewek itu lebih punya ketergantungan terhadap medsos, ya misalnya Instagram, TikTok dan sebagainya, sehingga mereka lebih menunjukkan diri di melalui medsos, bukan games. Ini juga yang terjadi di tempat rehabilitasi yang secara khusus menerima anak-anak ketergantungan dengan gadget. Di Indonesia tidak ada tempat khusus, saya yakin di Amerika pasti lebih ada gitu ya. Di Indonesia kalau yang ketergantungan gadget mereka akan masuk di rumah sakit. Tapi kalau di Malaysia yang saya pernah kunjungi itu ada. Nah, itu terlalu menyedihkan, memprihatinkan kalau kita datang ke tempat-tempat seperti itu. Bapak Ibu jangan heran, mungkin yang datang ini jangan pikir itu adalah anak-anak remaja, anak-anak yang dewasa muda gitu ya, bukan. Justru yang datang adalah biasanya bisa jadi orang yang umurnya 30 tahun ke atas, ya, karena mereka mengalami ketergantungan itu 10 tahun, 15 tahun sebelumnya. Lalu kalau kita lihat satu kenyataan, lebih dari 20% anak, khususnya anak balita, itu sudah cukup mahir bermain gadget. Bapak Ibu, saya ini punya laptop yang tidak touch screen, ya. Nah, kalau saya bawa mengajar, termasuk di kelasnya cucunya Pak Yongki itu. Lalu mereka coba menyentuh layar PC saya ini, laptop saya, mereka pikir ini touch screen dan bisa bergerak-gerak ya. Mereka belum bisa baca tulis, tapi kalau mereka pegang HP, mereka bisa buka YouTube dan memilih film. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang punya anak yang masih balita juga mungkin punya kemampuan seperti itu. Satu pihak itu kemampuan yang mengagumkan buat saya, generasi baby boomers. Wih, dia main HP-nya, main gadgetnya lebih canggih nih daripada saya. Saya belajar memberikan filter atau mengupdate foto kepada anak yang usianya 6 tahun. Kebetulan juga murid saya. Bilang, Miss, saya ini ya, saya bantu ya. Nah, dia ajarin, nih taruh bunga di sini, nih taruh ini gini. Oh, begitu caranya gitu ya. Nah, satu pihak itu mengagumkan, tapi ada satu sisi yang kita harus waspadai. Nah, 80% dari hasil penelitian, anak itu betul mahir
Kalau namanya mahir berarti dia handal, ya. Dia bisa utak-utak gitu ya, bahasa Jawanya, dia bisa menggunakan dengan luar biasa gadget di usia sekolah dasar. Ya berarti sekitar 6-7 tahun sampai usia 11-12 tahun. Nah, yang menakutkan, yang mengerikan adalah hati-hati kalau kita memberikan gadget kepada anak-anak karena mereka bisa memilih apapun yang mereka ingin tahu. Betul Bapak Ibu? Apapun yang mereka ingin tahu. Seorang teman saya ketika menyelidiki keingintahuan khususnya anak-anak remaja, teman saya mengambil kesimpulan begini. Tadinya, ini semua udah nikah kan ya, orang dewasa maksud saya. Tadinya seorang anak remaja pengen tahu bagaimana sih hubungan laki-laki, hubungan fisik, hubungan intim laki-laki dan perempuan. Ya. Itu dia bisa cari lewat gadget. Nah, ketika sudah terbiasa dengan itu tidak memuaskan dirinya lagi. Lalu sekelompok remaja-remaja tertentu yang sudah terbiasa menggunakan gadget untuk hal-hal yang negatif, taunya bukan pengen tahu yang gitu. Justru taunya pengen yang aneh-aneh. Gimana sih? Maaf ya, maaf sekali. Saya tidak mendiskreditkan. Orang yang kerdil berhubungan seks dengan orang yang ukuran tubuhnya normal. Bagaimana sih seorang misalnya nenek-nenek berhubungan seks dengan orang yang muda? Jadi mereka betul-betul bisa memilih apa yang mereka ingin tahu dan apa yang mereka suka, kapan saja dan di mana saja. Kalau yang positif sekarang kita juga lewat perkembangan gadget kita bisa ingin tahu ibadah gereja apa, kapan saja, kita bisa ikuti pendeta siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Tapi sangat bahaya kalau gadget itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita lebih lihat dari pertanyaan. Nah, oleh sebab itu beranjak dari kebenaran firman tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ayo kitalah para orang tua yang harus menilai zaman ini. Karena media sosial sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Pola pikir mereka, misalnya berpikir bahwa satu-satunya sumber pertolongan saya ketika saya mengalami kesulitan adalah internet. Nah, itu pola pikir yang sudah mempengaruhi. Kalau itu satu-satunya pola pikir, ada kesulitan apa? Nggak tanya orang tua, nggak tanya orang yang lebih dewasa, nggak tanya secara khusus kepada bertemu dengan tatap muka, tapi apa-apa, ayo di gadget, di internet ada. Nah, itu berarti sudah mempengaruhi pola pikir. Ya, padahal kalau kita ngomong tentang misalnya tentang gereja aja, ya ada unsur koinonia, persekutuan. Persekutuan itu bukan dengan benda, tapi orang ke orang. Pola pikir anak-anak kita atau kita sendiri bahkan sudah terpengaruhi. Lalu gaya hidup. Gaya hidup sekarang terpengaruhi. Kenapa? Memang di zaman masa pandemik ini online shop itu berkembang dengan baik. Nggak ada yang salah dengan online shop. Arah untuk bisnis ke hal-hal yang sifatnya bisnis lewat kemajuan teknologi juga tidak ada yang salah. Tapi jangan sampai gaya hidup dipengaruhi oleh zaman yang berkembang ini.